Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari ke sana, diambil bukunya yang baca buku. Dan bapak ini, dia diam saja. Dia diam saja. Dan hampir semua penumpang yang ada di ruangan itu kemudian meluangkan dan memandang orang ini dengan pandangan aneh. Kalau bukan yang hipnoterapis yang ngomong kok gak kompak ya. Ini sengaja kayaknya ini ya, paling gini awas orang ini kalau naik kita diem semua. Bener gak? Ayo ngaku. Ngaku. Gak boleh jujur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teta Medika, Teta Institut. Tadi katanya luar biasa deh, ini loh kan, bener kan? Mesti ini nggak adil ini. Ah turun dah, turun. Saya itu biasanya kalau naik itu lagunya dangdut. Tadi itu langsung saya seret, langsung lemes ini. Waduh. Biasanya joget saya itu. Oh, siap-siap gini tadi tuh. Waduh. Mbak Dinda ini kayaknya yang paling dendam sama saya. Soalnya tadi foto-fotonya itu dadaan semua. Makanya, ya Mbak ya. Oke baik teman-teman semua. Perkenalkan saya Kurniawan Barus. Mungkin Bapak Ibu tidak mengenal saya. Ya sudah pasti yang baru pertama kali ya. Siapa yang baru pertama kali lihat saya di sini? Pertama kali angkat tangan. Oke. Yang belum pernah satu kali ini sudah ya. Yang sudah pernah? Yang sudah pernah? Terus yang nggak angkat tangan ini pernah lihat siapa? Pasti jarang nonton TV ya. Di rumah nggak ada TV kan? Ada TV nggak di rumah? Ada? Ada digital ya? Iya kita masih mono soalnya ya. Masih mono, jadi yang digital nggak masuk kita di sana. Oke, tadi siapa yang bilang tulang tadi ya? Mainkan tulang, iya. Yeah. Pak Pranajaya ya? Wah Pak Prana ya? Wah keren, tadi saya lihat. Oh beliau ternyata di Medan juga ya Pak ya? Saya di Brastagi di Kabanjahe, numpang punya orang tua di sana. Menjua-jua ya kan? Tapi saya lahir di Papua masalahnya. Itu jadi masalah gitu loh. Tapi kalau di Teta gak ada masalah. Semua bisa diselesaikan. Nah Bapak Ibu semua bahagia sekali saya diminta sama Master Sul untuk mengundang saya hari ini datang. Bukan karena saya orang hebat, bukan karena saya menguasai hipno. Tapi katanya Mas Teta karena sampean lucu Mas. Gitu. Kan gak enak banget kedengarannya ya. Disuruh tampil ke depan karena lucu gitu loh. Apa ini masalahnya? Tapi saya coba untuk tidak lucu ya. Jadi gini Bapak Ibu semua. Ini loh masalahnya kalau di hipno itu begini nih ya. Disuruh gak usah ketawa malah ketawa. Tadi saya melucu gak ada yang ketawa kan gitu. Aneh. Tapi ini beneran. Saya sebenarnya tidak punya ilmu apa-apa tentang hipno. Saya bersama Master Sul, beliau ini adalah sahabat saya. Kami kenal sudah cukup lama, 2015 atau 2016 waktu itu. Tapi kemudian kami cukup lama untuk tidak berhubungan lagi. Karena kami laki-laki kan ya gak mungkin berhubungan. Tapi ketemu lagi Bapak Ibu. Allah itu memberikan kita ini sebuah ikatan sehingga akhirnya ketemu lagi. Dan ketemu lagi itu dalam kerangka bahwa kami ini mempunyai sebuah bisnis yang sama. Bisnis yang sama ini sebenarnya yang sudah kami rintis. Dan ini yang kemudian akan kami berikan kisi-kisinya. Tapi bukan bisnis yang sebenarnya diminta oleh Master Sul. Master Sul hanya meminta saya untuk teman-teman ini jadikan sebuah pemikiran yang sama. Mindsetnya kita harus sama semua. Saya cuma dalam hati ya, saya lihat tadi kalau nggak salah di kloter pertama itu ada 9 orang naik, kemudian kloter kedua tadi ada 9 juga kalau nggak salah tadi ya, kalau saya nggak salah hitung. Tapi yang jadi pertanyaan saya dari tadi sambil duduk, what next? Halo, new instructor, Anda sudah dilantik, Anda sudah dapat sertifikat, what next? Itu coba teman-teman. Coba bayangkan, kalau hari ini teman-teman punya teman-teman yang lain di luar sana. Kalau saya bilang, kalau mereka nanya kepada Anda, oke, saya percaya sekarang kamu sebagai instruktur. Terus opo'o, terus kenapa?
Teman-teman bisa jawab kira-kira? Iya, saya instruktur. Terus apa yang harus kamu kerjakan? Apa setelah ini langkahmu? Apakah cukup seperti ini? Kalau saya bilang, kalau saya ingat-ingat tadi, amplopnya bisa 15, 20. 50 amplop. Cukup segitu? Cukup segitu untuk membahagiakan anak dan keluarga kita sampai seperti Pak Budi Hartanto. Bukankah lebih baik ketika hari ini saya berusia, kita semua berusia 79 tahun, tapi kita punya ribuan instruktur, bahkan ribuan Theta Institute yang sudah dikoordinir dan sistemnya sudah dibuat dengan jelas sama Master Sul. Gak ada yang tepuk tangan soalnya. Ini serius, gak ada yang tepuk tangan. Tadi lucu, tepuk tangan semua, kan heran saya ini. Terus saya harus bagaimana Bapak Ibu? Gulung-gulung ya. Saya terima kasih banget. Saya memang beberapa kali ketemu sama beberapa teman yang ada di sini ya. Sahabat saya juga hari ini jadi MC. Salah ya. Bukan MC itu ya. Itu yang saya event kemarin beliau juga yang memberikan dokumentasinya juga. Nah, Pak Amang Rifai ini ya sahabat saya. Dulu bersama-sama kami satu komunitas. Dan sekarang kita ada di komunitas yang semuanya pikirannya positif, benar? Bukan membuat orang jadi positif ya, maksudnya. Ya, hanya istri kita lah yang boleh kita buat positif, ya kan? Nah, Bapak Ibu semua, kalau hari ini saya mau membuka mindset. Saya ada sebuah cerita yang Bapak Ibu mungkin bisa tenggelam di dalam cerita ini. Di satu ketika ada seorang ayah dan seorang anak naik kereta api. Ketika beliau naik kereta api bersama anaknya, anak ini nakal sekali. Kerjaannya adalah mengganggu semua penumpang yang ada di gerbong itu. Lari ke sana, diambil bukunya yang baca buku, diambil handphonenya yang lagi pegang handphone. Kemudian sandalnya dibuang, dilempar dan kena sama orang lain. Dan bapak ini, dia diam saja. Dia diam saja. Dan hampir semua penumpang yang ada di ruangan itu kemudian meluangkan dan memandang orang ini dengan pandangan aneh. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang mungkin dalam hati mengatakan, "Bapak kayak apa seperti ini?" Sampai di satu titik ada orang yang betul-betul dia kesel banget. Datangi bapak itu. "Pak, kenapa Bapak membiarkan anak Bapak seperti ini?" Apa yang dia katakan? "Saya memang mau melarang dia untuk melakukan itu. Tapi tolong beritahu caranya. Saya katakan sama anak ini bahwa kita ini sedang menuju rumah sakit yang untuk mengambil jenazah ibunya." Pada saat itu, apakah semua orang di dalam gerbong itu masih kecewa sama bapak ini? Enggak. Semua akhirnya memandang dengan mata maklum. Kenapa? Karena semua belum tentu bisa berada di seperti bapak ini. Itulah mindset. Ketika mindset kita menguasai pikiran kita tanpa kita pernah tahu apa yang terjadi sama orang yang kita hakimi, itu jadi masalah. Relate sebenarnya dengan apa yang teman-teman di sini lakukan secara hipno. Bapak Ibu mungkin bisa mempengaruhi orang lain, tapi pertanyaan yang paling penting adalah Bapak Ibu di sini sebagai siapa? Hanya sebagai hipnoterapis yang hanya mau yang memikirkan amplopnya. Ayo kita kembalikan ini menjadi sebuah dasar bahwa buat apa kita di sini? Buat apa kita melakukan ini? Apa yang ingin kita hasilkan dan apa yang ingin kita buktikan dengan ini? Saya kasih tahu, kalau misalkan hari ini kita mendapatkan 50 amplop, 100 amplop hasilnya besar, tapi ada di dalam keluarga kita hari ini merasa tidak pernah tercukupi, itu juga percuma. Betul tidak? Nah pertanyaannya, apakah semua yang kita dapat hari ini itu sudah membuat keluarga kita bangga? Bukan saya yang jawab.
Mungkin Bapak Ibu juga punya gambaran, oh iya, masih ada di fase ini ketika ada orang yang membutuhkan tidak bisa saya bantu. Bisnis hipnoterapi ini, kalau misalkan kita mendapatkan hasil besar, saya bilang belum berkata dia berkah selama kalau ada orang yang jualan sayur di depan rumah masih ditawar. Tidak pernah ada kesuksesan ketika ada seseorang di luar sana yang meminta bantuan kita dan kita memberikan tanpa minta kapan dibayar. Karena yang akan kembali itu jutaan kali lebih besar. 50 amplop setiap hari kalau Anda lakukan sendirian. Kalau berjalan selama 2 tahun, alhamdulillah. Kalau sudah tidak lagi berjalan, na'udzubillah. Sekarang kalau saya buka, teman-teman punya mindset, ikuti apa saja yang kita lakukan hari ini dengan sistem yang benar. Kemudian membuat paradigma dari bisnis ini, di hipnoterapis ini, ujung-ujungnya ini sudah bukan lagi profesi, Bapak Ibu. Profesi itu hanya bisa terjadi dan menghasilkan ketika hari ini kita beraktivitas, kita memberikan konsultasi dengan orang lain dan kita dapat uang. Tapi kapan caranya ketika kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita dapat royalti dari apa yang kita ajarkan. Bapak Ibu, misalkan, saya kasih tahu ya, misalkan hari ini kita jadi guru SMA. Kemudian ada regulasi yang mengatakan setiap guru SMA yang membuat siswanya berhasil menjadi seorang pengusaha, kontraktor, presiden, menteri, lain-lain, guru ini berhak mendapatkan 5% atau 10% dari gaji muridnya. Kira-kira dia ngajarnya dengan serius apa tidak? Serius. Kenapa sekarang banyak guru yang kasih tugas aja. Kenapa? Karena dia tidak diberi, dia hanya digaji. Nah, misalkan hari ini Bapak Ibu punya paradigma, kalau saya mengajarkan satu orang menjadi seorang instruktur dan instruktur ini bisa menggaji orang lain, bisa menarik instruktur yang lain, bisa buka teta di tempat lain di seluruh kota di Indonesia, dan Anda dapat 10% atau 15% atau 20% dari aktivitas tim teta di tempat lain. Apakah itu menjadi sebuah solusi buat kita? Solusi bukan? Solusi bukan? Saya ingat sekali, setiap orang yang ada di, ya kalau di ruangan ya, setiap orang yang ada berada di ruangan ini pasti punya masalah. Apapun. Ada yang punya masalah dengan cucunya, ada yang punya masalah dengan ibunya, ada yang punya masalah dengan anaknya. Tapi pertanyaannya, apakah itu membuat kita belajar? Bagaimana mungkin seorang hipnoterapis tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, tapi dia berusaha memperbaiki orang lain? Pertanyaannya, kita di level yang mana di dalam memperbaiki diri sendiri? Apa bedanya Bapak Ibu ini? Mohon maaf. Apa bedanya dengan ungkapan orang di luar sana? Hipnoterapis itu sama dengan dukun. Betul nggak? Jujur aja. Itu bukan saya yang ngomong, kalau saya sudah tahu bedanya apa gitu kan. Tapi orang lain di luar sana tahu nggak bedanya? Sebagian besar nggak tahu. Terus kalau saya mau nanya, saya kembalikan pertanyaan itu kepada Bapak Ibu. Apa bedanya dukun dengan hipnoterapis? Itu perbedaan yang nampak, betul ya? Apa bedanya? Yang real. Belum ada yang tahu. Apa itu? Hipnoterapis punya sertifikat, dukun tidak punya. Tepuk tangan. Kadang-kadang ada dukun bersertifikat. Pernah dengar akses bar? Ada sebuah pelatihan, namanya akses bar. Itu bersertifikat. Dan mereka bukan mentasbihkan, tapi menamakan diri mereka, saya ini dukun yang ada sertifikatnya, gitu. Nanti coba di browsing ya, akses bar, googling, itu kayak begitu. Ayo kembali ke pertanyaannya, apa bedanya hipnoterapis dengan dukun? Satu apa? Dukun pakai menyan, kita tidak pakai menyan.
Oke, dari jawaban 2-3 jawaban tadi, bedanya cuma satu kok. Bedakan dukun sama hipnoterapis adalah attitude-nya. Pernah lihat attitude seorang dukun? Ada yang pernah nyoba-nyoba datang ke dukun? Attitude. Ayo, Bapak Ibu, ayo kita perbaiki attitude. Bagaimana cara memperbaiki attitude adalah mengenali diri sendiri. Kenali dulu diri sendiri. Kenali siapa orang di sebelah kita. Kenali siapa orang yang kita konsultasikan. Kenali ini bisnis mau dibawa kemana. Saya yakin Bapak Ibu kalau misalkan nurut sama Master Sul, maka cerminan yang paling mungkin terjadi terhadap hidup Bapak Ibu semua adalah menjadi sosok ya seperti Master Sul yang punya Theta Institute. Andaikan Bapak Ibu semua sekarang punya Theta Institute dan bukan beli ya, artinya punya cabang atau punya kantor-kantor di luar sana yang sama dengan perbandingan sharing profit seperti itu. Asik gak? Asik gak? Asik ya? Asik. Nah, ayo kita mulai mengenali diri kita sendiri. Kita ini maunya apa? Sudah baikkah kita di mata orang lain? Sudah baikkah kita di depan tetangga kita? Sudah baikkah kita di depan keluarga kita? Ayo kita bawa kembali diri kita ke sana. Saya punya satu cerita. Dulu ada seorang anak. Dan seorang anak itu tidak punya orang tua. Dia hanya seorang anak yang dibesarkan oleh seorang nenek. Tapi alhamdulillah Tuhan memberikan beliau otak yang cerdas. Otak yang bisa melahap semua pelajaran sehingga mendapatkan beasiswa tanpa biaya sama sekali sampai di usia SMA. Kemudian kuliah pun dia juga punya strategi-strategi bisnis. Tapi yang namanya manusia terkadang lupa. Sehingga kemudian bisnisnya bangkrut. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Ketika bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, tidak ada seorang pun yang mau datang dan mendengar. Apalagi hanya untuk menjadi seorang hipno bagi dia. Apa yang terjadi sama orang ini? Di kondisi yang paling rendah itu, dia berniat bunuh diri. Ada mungkin profesi teman-teman di sini yang khusus hipno yang bisa membuat orang kembali tidak jadi bunuh diri. Tapi apa yang terjadi? Satu ketika di bisnisnya yang sudah ambruk ini dengan kondisi yang dia mau bunuh diri, dia sempat datang di sebuah pelatihan dan dia katakan, satu saat saya akan berdiri di sana sebagai seorang pemilik Hipnoterapis Institute. Ayo kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Master Sul. Saya cuma pingin Bapak Ibu merenung kembali. Kalau hari ini Bapak Ibu datang tidak gratis, cuma saya yang gratis hari ini. Saya tidak dibayar. Saya dibayar dengan ucapan empati aja. Saya cukup merasa bangga ketika sahabat saya seperti Master Sul sekarang punya sebuah institut yang pesertanya orang-orang yang luar biasa seperti Anda. Saya dibatasi 30 menit. Saya sama Pak Andri sama beberapa teman di sini di beberapa materi yang kami sampaikan itu minim sebenarnya 1 jam 20 menit. Tapi it's okay. Saya akan belajar membaca cepat. Bapak Ibu belajar mendengar cepat. Sehingga kalau misalkan hari ini saya terlalu cepat, saya mohon maaf. Walaupun lebaran masih lama. Nah, ayo sambil kita merenung. Saya punya satu video yang mungkin Bapak Ibu bisa meresapi kembali. Tapi lihatlah video ini sebagai seorang ahli hipnoterapi. Jangan sebagai seorang yang kosong nanti gendeng. Ya, Bapak Ibu lihat ini sebagai seorang hipno. Apa yang terjadi sebenarnya dengan diri saya ketika kondisi seperti ini terjadi pada diri saya. Saya juga orang yang lahir tanpa ayah. Tapi saya bisa merasakan bagaimana sakitnya seorang ayah kalau punya anak seperti itu.
Saya coba pengen Bapak Ibu semua hari ini mulai merencanakan sebuah terima kasih, bentuk terima kasih buat orang-orang yang mungkin Bapak Ibu sayangi. Entah itu dia seorang kakek, entah itu dia seorang nenek, kepada anak mungkin, atau mungkin kepada orang tua yang lain yang mungkin pernah merawat Anda. Coba Anda buka, Anda tulis sebuah surat dengan waktu yang baik. 10 menit lagi kita akan maghrib. Ayo, 5 menit ini Anda buka dan Anda tulis surat cinta kepada orang-orang yang Anda cintai. Anda buat surat terima kasih mungkin kepada orang yang saat ini masih belum merasakan bahwa Anda tulus memaafkan dia. Coba Anda tulis. Anda hari ini bisa menulis kemudian melihat. Mungkin bisa Anda foto mungkin. Bahwa ini yang saya dapat di acara hipnoterapis hari ini. Bahwa komunitas hipnoterapis hari ini itu bukan hanya komunitas bisnis, bukan hanya sebuah sekolah atau institut atau lembaga. Tapi ini adalah sebuah lembaga yang membuat dan memperbaiki diri kita sendiri dari dalam. Supaya ketulusan kita dalam membuat orang lain itu betul-betul terasa bagi mereka yang kita perbaiki hidupnya. Mereka yang kita perbaiki hidupnya mungkin menerima manfaat dari apa yang kita sampaikan pada saat itu. Tapi ketika dia sudah memperbaiki hidupnya, poin yang paling penting adalah apakah mereka juga mau memperbaiki hidup orang lain. Maka itu semuanya harus mulai dari kita. Ayo Bapak Ibu, tulis surat cinta, surat perminta maaf, surat kasih sayang, surat apapun yang bisa membuat Bapak Ibu hari ini pulang dari sini. Itu membawa sesuatu yang lebih berharga dari sebelum Bapak Ibu hadir di ruangan ini. Ayo Bapak Ibu, kepada siapapun yang Bapak Ibu sayangi. Kalau Anda hari ini mungkin masuk ke ruangan ini bayar, maka bawa pulang pelajaran dari hari ini. Jangan sampai Bapak Ibu hari ini hanya mendapatkan wacana, tapi tidak merubah apapun dari dalam diri kita sendiri. Perhatikan masalah-masalah orang lain, sementara masalah kalian enggan kalian sampaikan kepada Ibu. Semua perjuangan Ibu ini Ibu lakukan untuk kalian, agar kita memiliki rumah, di mana rumah tersebut pernah kita miliki dan kita hidup bersama berbahagia. Maafkan Ibu nak, beberapa tahun terakhir memutuskan untuk meninggalkan rumah yang pernah kita tinggal bersama. Tapi di saat itu Ibu berjanji kepada kalian, Ibu akan memberikan lagi rumah yang hangat, yang bahagia, walaupun kita tidak bersama Ayah. Tahun ini alhamdulillah kita bisa memiliki rumah yang kita